Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Ya, ada kami hadir di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Di sini ada Dr. Muhadi, dirmed kami sebagai PAC juga, dan saya sebagai dokter yang menjadi pembahas kasus pada sore ini. Em, kita mulai aja ya, Bu. Ya, Ya, silakan. baik. Baik, saya Dokter Rita, kebetulan memang sebagai seorang dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Jantung Harapan kita. Tadi teman-teman dokter-dokter sudah mencoba melakukan pretest ya. Jadi ini adalah soal yang pertama yang mungkin teman-teman tadi udah baca tadi di saat pretest. Jadi seorang pasien usia 58 tahun dengan keluhan sesak yang dirasakan sejak beberapa hari terakhir dan makin memberat, terutama saat aktivitas ringan dan ketika berbaring. Nah, pasien juga mengeluh cepat lelah serta terbangun malam hari karena sesak, serta bengkak pada kedua kaki yang dirasakan semakin bertambah. Tidak disertai nyeri dada yang khas, ya, dan pasien juga ada batuk, berbuih kadang-kadang dirasakan. BAB dan BAK dalam batas normal. Nah, pasien ini sudah diketahui hipertensi dari teman-teman di Puskesmas, mungkin sudah terbiasa juga melihat apa pasien-pasien yang hipertensi ya, dan ini udah pakai obat hipertensi tapi tidak minum rutin. Dan saat datang tensinya 170/100, SpO2-nya saturasinya turun di 92, heart rate naik. Nah, kemudian pada pemeriksaan paru ada rongki, basah halus di kelurahan paru, CPP-nya meningkat dan terlihat ada sedikit edema yang piting ya di kaki. Nah, sekarang eh, dugaan diagnosis yang paling tepat untuk kasus ini apa teman-teman? Oke, kayaknya teman-teman udah paham pasti ya. Ini suatu yang khas banget terhadap gagal jantung. Jawabannya D. Kemudian di pertanyaan yang keduanya pada kasus ini, apa tata laksana yang harus diberikan pada saat teman-teman menerima pasien ini di Puskesmas? Oke, rata-rata menjawab B, yaitu posisi semivolar, oksigen, dan furosemid intravena. Nah, eh, ada ya di Puskesmas ada pasti ya furosemid intravena, oksigen, pasti wajib ada. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah harus dirujuk, ya kan? Karena ini pasien kan ADHF dan ini pasien sudah sesak dengan aktivitas ringan. Artinya mandi pun dia sesak. Malam-malam dia sesak. Jadi tanpa ngapa-ngapain pun dia sesak. Jadi udah secara fungsional udah NIHA 34 ini sebenarnya. Jadi apa alasan dok teman-teman merujuk pasien ini? Apakah karena A, B, C atau D? Ya, oke, bagus ya. Jadi sudah terpikirkan bahwa ini memang harus tata laksana lanjut untuk berikutnya minimal harus butuh tindakan atau diagnosis atau apa ya. Itu. Nanti pertanyaan berikutnya tuh nomor 4. Nomor 4 ini kira-kira teman-teman mau rujuk untuk upaya diagnosis atau upaya tindakan medis, upaya terapi atau upaya administratif. Ya, yang paling tepat memang upaya terapi, tapi tentu ada tambahan di sini yaitu diagnosis sebenarnya. Minimal kan kita perlu Hale? Ya, jadi di sini paling tepat adalah untuk terapi, namun uh, ada tambahan juga ya, dirujuk juga bisa untuk diagnosis. Nah, kalau pada pasien-pasien advanced heart failure, misalnya nanti sudah mungkin dia butuh transplantasi jantung gitu ya.
Nah, gitu. Jadi yang jelas ini harus dirujuk supaya jelas diagnosisnya, kemudian jelas terapinya, dan tindakan medis yang diperlukan untuk pasien tersebut. Kalau penyebabnya misalnya ternyata heart failure-nya itu juga selain tekanan darah tinggi dia ada koroner, tentu tindakan diagnosisnya juga perlu. Jadi eh, saya setuju teman-teman menjawab C terapi, namun saya tidak menyalahkan kalau teman-teman ingin mendiagnosis lebih lanjut pasien tersebut. Oke, ada yang bertanya terhadap nomor satu, soal nomor satu? Kayaknya lebih jelas ya teman-teman sudah banyak dapat kasus-kasus kayak gini mungkin. Ini pasien heart failure. Baik, yang berikutnya soal nomor dua. Baik, ini laki-laki 62 tahun, ini jantung berdebar yang dirasakan hilang timbul sejak beberapa minggu terakhir. Nah, terutama saat beraktivitas dan kadang-kadang muncul saat istirahat. Kadang-kadang pasien ini mau pingsan dan kadang-kadang ngeluh pusing juga. Nah, kemudian kita tanya lebih lanjut, dia tidak ada nyeri dada yang khas, sesak nafas kadang-kadang aja, tapi itu ringan saja. Nah, pasien ini hipertensi sejak 8 tahun yang lalu, tidak terkontrol dengan baik, dan riwayat penyakit jantung sebelumnya tidak diketahui. Pada pemeriksaan fisik, tensi masih oke, dalam batas normal. Nah, heart rate-nya terdengar tidak teratur, 120 kali per menit. Kemudian saturasi masih oke. Nah, pada teman-teman periksaan EKG, nah EKG-nya seperti ini nih. Kira-kira apa ya EKG-nya? EKG-nya, hmm, yang benarnya C ya, yang jawab A. Coba lihat lagi regularitas ya. Kalau dia sinus takikardi, itu dia reguler, reguler, dia teratur. Nah, kalau yang ini nggak teratur, coba teman-teman perhatikan lagi. Terus dari pemeriksaan fisik juga tadi irreguler. Jadi dia tuh atrial fibrilasi namanya. Ya, nanti teman-teman kalau memang masih kekurangan dalam baca EKG, mungkin perlu diusulkan untuk pelatihan EKG untuk dokter-dokter puskesmas supaya lebih bisa paham yang sederhana-sederhana. AF tuh banyak ya teman-teman. AF tuh banyak pada pasien hipertensi yang tidak terkontrol. Nah, patofisiologi AF itu kenapa AF itu ditakutkan? Karena AF itu jadi stroke. Karena irama jantungnya tidak tidak beraturan. Jadi harus bisa minimal kalaupun nggak ada EKG, minimal teman-teman bisa tahu ini reguler atau irreguler. Pokoknya kalau irreguler pasti tidak, itu pasti berisiko, terutama risiko stroke. Dan kalau pasien ini selain pusing dia udah mulai mau pingsan gitu ya. Jadi ini yang benarnya adalah AF. Baik, berikutnya tata laksana awal yang paling tepat ya apa? Kalau kayak gitu di puskesmas kita nggak punya macam-macam obat aritmia, ya kita monitor tanda vital, apakah tensinya turun, apa tensinya makin naik gitu ya. Dan EKG-nya kita lihat kalau ada monitor, misalnya kita pasang monitor. Nah sekarang urusan kenapa harus dirujuk? Kenapa kira-kira? Ini C ya, benar ya. Ini udah saya kasih clue tadi ya, bahwa pasien-pasien kayak gini risiko stroke-nya tinggi. Oke, ini C ya. Terus yang keempat, alasan tersebut dalam kebutuhan apa? Dalam kebutuhan diagnosis dan terapi ya. Oke, jawaban. Kadang-kadang yang pertanyaan nomor 4 ini semuanya masuk sih. Tapi mungkin yang paling utama tuh ini adalah untuk upaya diagnosis AF-nya. Itu apa? Oke, oke. Ada pertanyaan di soal aritmia ini? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke soal ketiga.
Ya, ini pasien Nyonya C, umur 55 tahun, mengeluh mudah lelah dan sesak saat aktivitas dirasakan sejak berapa bulan terakhir dan semakin memberat ya. Kemudian pasien ini juga mengeluh jantung berdebar dan bengkak ringan pada pergelangan kaki. Nah, pasien ini juga riwayat hipertensi sejak 6 tahun yang lalu. Minum obat tidak teratur. Riwayat penyakit jantung sebelumnya tidak diketahui. Nah, pasien ini tensinya 140/90, suhu normal. Nah, tapi pas saat auskultasi, teman-teman dengerin suara murmur. Nah, suaranya kok kayak ada murmur gitu ya, dan khas murmurnya 3/6. 3/6 itu cukup besar, bisa didengar oleh semua, oleh stetoskop standar bisa kedengeran tuh, ya. Terus kemudian dari EKG terlihat adanya LA dilatasi, ada P pulmonal mungkin ya, atau A-nya atrium yang gede. Nah, kira-kira apa nih? Rata-rata jawabnya B ya. Benar. Ada ada yang jelas ada regurgitasi dari katup. Mungkin tidak begitu jelas ini apakah di mitral atau di trikuspid, tapi mungkin di posisi regurgitasinya teman-teman bisa mengarahkan ke mitral atau ke trikuspid. Nah, kalau memang jawabannya teman-teman pikir ini suatu kongenital, mungkin teman-teman harus explore lagi apakah dari kecil dia mulai ada keluhan atau baru-baru kali ini gitu ya. Karena kalau ASD biasanya dari kecil sudah mulai ada keluhan. Walaupun ada pasien yang ASD datang udah dewasa ke rumah sakit. Namun kalau dari yang digambarkan pada pada kasus ini, dia udah 55 tahun, ada hipertensi, kemudian sebelumnya nggak ada apa-apa, tapi kemudian makin ke sini makin memberat dan ada recurrent. Nah, oke, baik. Nah, nomor 2, tata laksana awal yang paling tepat apa? Teman-teman ngapain nanti di Puskesmas? Hmm. Jadi ini tetap tata laksana gagal jantung ya, walaupun kita pikir ini gagal jantungnya berbeda sama kasus pertama tadi. Ke kasus pertama itu tadi mungkin gagal jantungnya karena hipertensi, karena koroner. Kalau ini gagal jantungnya karena katup. Oke, C ya. Nah, nomor tiga gimana? Oke, nomor tiga membutuhkan tindakan medis lanjut perbaikan katup ya. Karena curiga katup ya harus diperbaiki konsul. Jadi berarti teman-teman kan dengan sosialisasi hari ini sudah harus tahu di mana ada operasi katup di rumah sakit ini di Bandung ya. Di Bandung di mana yang ada operasi katup, teman-teman? Tahu nggak rumah sakit manakah yang ada operasi katup jantung? Setahu Santosa, Santosa, Hasan Sadikin. Oke. Nah, itu semuanya bisa BPJS ya. Santosa dan Desa Bisa, Sedikin bisa, bisa ya. bisa, ya. Ya, oke. Berarti dikirim ke sana pasien-pasien ini karena harus operasi katup dia pasien ini kan. Bisa langsung tadi ya. Nggak perlu harus ke rumah sakit di bawahnya lagi karena biar cepet gitu kan tujuannya. Nah, yang keempat alasan ya. Mungkin ditanya tuh alasannya. Ya untuk tindakan pastinya. Karena ini harus perbaiki katupnya. Walaupun tetap ya namanya kita masih curiganya mitral kah, trikuspid kah, ya pasti sebelum tindakan pasti didiagnosis dulu. Jadi sebenarnya menurut saya sih A, B, dan C ini hampir benar-benar, tapi memang yang paling benar kenapa kita harus kasar sadikin, ya karena mau tindakan medis, tapi kalau upaya diagnostik kan itu echo ya. Kalau untuk echo mungkin bisa di bawahnya tuh, nggak harus ke paripurna, bisa yang utama mungkin bisa tuh, karena echo bisa ada di situ gitu. Ya, jadi teman-teman juga mesti tahu alasan merujuk, karena alasan merujuk itu mempengaruhi ke rumah sakit mana teman-teman akan kasih pasien itu. Dan memang harus hafal. Oh, kalau perlu echo tuh ada di mana aja. Di pertama, di dasar, media, atau di
utama atau di paripurna. Oke, soal nomor 4. Baik, ini anak ya, umur 3 tahun, dibawa oleh orang tua dengan bibir dan ujung jari kebiruan dan dan menangis apa kalau menangis ya, dan kalau beraktivitas juga. Nah, dan berapa saat ini udah mulai tampak lemah, lelah gitu ya, sering berhenti saat bermain, kadang-kadang jongkok kalau berlari gitu ya. Kemudian dia biru. Nah, riwayat kehamilan ini persalinannya cukup bulan, riwayat imunisasi sesuai usia, penyakitnya yang tidak diketahui sebelumnya. Kemudian pas pemeriksaan dalam batas normal, tapi saturasinya cuma 85%. Terus kemudian nampak clumping finger, kemudian kebiruan di bibir dan di lidah, dan pada saat auskultasi itu ada terdengar uh, bising ya, ejection systolic murmur. Nah, kira-kira teori-teorinya masuk ke kategori yang mana nih kongenitalnya? C. Wah, keren-keren nih. Yang jawab C. Ada yang bisa kasih tahu apa clue soal ini? Kenapa teman-teman bisa pilih ini TOF? Nunggu kerja seminggu gitu. Boleh nih, Apa? potong gaji. WFH gitu. Pengen nyisir juga gitu. Oh, ada cyanosis sentral sama itu dok, clubbing finger. Ya, tapi yang paling khas itu dok, dia apa? Squatting. Dia duduk, dia duduk Loh, kalau ya bermain itu squatting. khas pada TOF tuh. Kalau biru yang lain kadang-kadang nggak ada itu, karena itu mekanisme dia untuk menaikkan cardiac output tuh dengan cara dia eh, jongkok. Itu khas pada TOF ya. Baik, nomor 2. Nah, tata laksana yang bisa teman-teman kerjain tuh ya, kniches. Jadi kniches itu malah membantu dia. Jadi kalau datang ke rumah sakit puskesmas dengan biru, dia menggigil atau dia biru banget, kalau teman-teman ada riwayat dia bahwa dia suka duduk jongkok, nah kniches aja. Itu menaikkan sedikit saturasi dia. Nomor C ya, kasih oksigen dan rujuk segera. Nomor 3, ya ini kan apa nomor 3 ya, tadi ya sama kayak penyakit bawaan, penyakit katup tadi, itu membutuhkan tindakan korektif. Kalau di Bandung di mana dok ini? Iya, si ini berarti ya tetap aja dok masih di situ dok. Hasan Sadikin sama Santosa yang ada subspesialisnya yang banyak. Ya atau ke Harkit langsung kali bisa ya. Tadi disosialisasiin saya nggak dengar sosialisasi lintas provinsi, boleh nggak tadi pertanyaan? Ada yang tanya nggak sama Ada tadi narasumber? masih ada yang itu masih ada yang lintas provinsi Berarti ke bisa. Harkit. Ya, Nah, berarti bisa nih teman-teman langsung ke Harkit misalnya ya. Kan tadi sosialisasi sama tim Kemkes kan terhadap rujukan. Masih oke, nanti kayak katup gitu ya. Jadi ini bisa langsung berarti kayak gini. Atau yang katup tadi kalau memang di sana tidak dikerjakan berarti lintas provinsi masih boleh. Sama juga ya nomor 4 juga sama kayak tadi nomor 3, soal nomor 3. Jadi tindakan medis. Karena kayaknya emang eh, apa ya, jiwanya adalah secepat mungkin dikoreksi gitu ya, pinginnya gitu. Karena memang masyarakat Indonesia mungkin selama ini merasa kok lambat gitu ya. Untuk tindakan operasi aja dia harus berobat udah berapa tahun di rumah sakit, di puskesmas berapa lama, di rumah sakit ini berapa lama. Ini udahlah korektif terus. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan sistem ini bagus sehingga masyarakat Indonesia lebih banyak yang bisa tertolong dengan cepat. Oke, nomor 5. Ya, nomor 5. Ini Tuan E, 58 tahun, nyeri dada 4 jam sebelum masuk rumah sakit. Dadanya khas, ini sakit dada yang khas. Ini teman-teman udah sering lah dengar ditekan seperti benda berat ya, menjalar, nggak hilang dengan istirahat, kemudian keringat dingin, mual.
Kemudian tensi pas masuk 145, heart rate 88 kali per menit, saturasi masih oke. Terus di EKG kelihatan ada elevasi di 232 AVL, P3 sama P6. Oh, nggak ada elevasi deh, dia tanpa, dia ST inversi tanpa elevasi. Kira-kira apa ya diagnosisnya? Oke. Non STEMI ya, bagus. Ini bagus nih baca EKG. Kalau ACS pandai ya baca EKG semua. Oke, nomor 2, kira-kira yang bisa teman-teman lakukan di Puskesmas apa? Udah diajarin pemakaian fibronolitik teneplase belum kalau di Bandung? Belum ya? Kan ada upaya tuh memberikan fibrinolitik teneplase di Izin dok, Bandung. izin Ya, dok. ya. Untuk yang pemerintahan Keplase pelatihannya itu hanya baru DKI dok. Oh ya udah. Tapi teman-teman belum. Berarti rujuk ya. Ya berarti ini masuk ke dalam pemberian, teman-teman ambil yang C ya, yang nomor 2 ya. Paling ya adanya aspirin doang dok. Pakai nitrat kalau memang nyeri dada, stabilisasi awal, kasih oksigen. Terus rujuk segera karena kejar waktu. Ini kalau serangan jantung kayak gini, time adalah muscle. Kasihan kalau makin lama, jadi cepat rujuk. Kemana rujuknya kalau kayak gini? Kenapa harus dirujuk ke C ya? Karena butuh tindakan medis segera kan? Karena tadi time is muscle, harus segera diintervensi untuk tindakan medis. Kalau di Bandung kemana ini dok? Teman-teman tahu nggak? Yang punya, yang bukan hanya yang punya cath lab ya, yang mengerjakan primary PCI, yang 24 hour dia mau nge-cath. Ada nggak di Bandung? PCI, Bukan PCI elektif, bukan. Bukan ini kalau gini nggak ya boleh yang yang 24 jam yang ya. primary ya. Ada rumah sakit jantung Paramarta, rumah sakit ada beberapa rumah sakit dok yang bisa 24 jam. Primary dia akan kerjain Ya, primary. Ya, ya udah. Itu yang harus di teman-teman cari ya. Pokoknya nih harus dalam 12 jam harus diintervensi nih. Karena ini kan udah 4 jam. Walaupun ini non-STEMI harus early juga. Karena sekarang penelitiannya early pada non-STEMI lebih baik ya. Karena di ACS juga. Kalau misalnya STEMI ya lebih berat lagi. STEMI malah lebih harus cepat-cepat lagi. Walaupun non-STEMI kadang-kadang masih bisa kita tunda atau apa. Tapi kalau di HeartKit semua pasien non-STEMI sebelum pulang sudah di PCI. Kalau masuk rawat di HeartKit. Baik. Ada yang bertanya? Kayaknya udah jago-jago nih Bu Inti, pasien katup jantung. Silakan kembali ke Bu Inti. Makasih semuanya.